Well, oh. Panas sekali nih loh ya. Kalau bisa kita coba. Oh kita air kali itu pantat ya. Iya. Kita disambut dengan Tapi yang di luar loh, Pak. Ya memang harusnya seperti itu. Langkat. Adapun kehadiran kami di sini hari ini untuk meminta kepada PJ Bupati Langkat untuk menjalankan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimana diputuskan pada tanggal 26 September 2024. Adapun keputusannya yang pertama ialah membatalkan pengumuman lulusan dengan nomor 8129 BKD 2023. Itu adalah nomor surat pengumuman seleksi P3K khusus untuk jabatan fungsional guru dan mengumumkan ulang sesuai dengan nilai CAT. Nah, kami guru-guru honorer Kabupaten Langkat datang kemari hanya meminta agar PJ membatalkan dan mengumumkan ulang sesuai dengan nilai CAT. Itu yang pertama. Yang kedua, kami meminta agar stop mengintimidasi, mengkriminalisasi salah satu guru ataupun seluruh guru di Kabupaten Langkat. Dan untuk saat ini adanya salah satu guru dilaporkan ke Polres Langkat permasalahan P3K Kabupaten Langkat. Kami meminta agar PJ Bupati bertindak agar guru-guru tidak dikriminalisasi. Kami kemari hanya meminta hak dan keadilan. Sudah jelas surat keputusan petun mengatakan kami menang. Mungkin itu saja dari saya. Nah, saya dan teman-teman juga meminta kepada PJ Bupati Langkat untuk menonaktifkan 5 tersangka. Salah satunya Kepala Dinas Pendidikan, copot Pak, karena beliau sudah menjadi tersangka, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang ditetapkan menjadi tersangka. Tetapi sampai hari ini bapak-bapak itu masih tetap menjabat Pak. Bagaimana Pak seorang tersangka menjadi puncak pendidikan di Kabupaten Langkat Pak?
Kami Pak di sini Pak dari jam berapa tadi Pak didudukkan. Kami hanya meminta hak kami Pak. Tolong Pak, copot Pak, tersangka Pak. Jangan nanti tiba-tiba kalau guru-guru yang berbuat sesuka hati dijadikan tersangka nih Pak. Padahal meminta keadilan. Nah, sementara pimpinannya yang paling atas kepala dinas pendidikan Kabupaten Langkat masih aman-aman aja, nggak dicopot Pak. Pendidikan, di dalam pendidikan ada etika, ada adat istiadat, ada adab Pak. Bagaimana seorang tersangka mengajari adab kepada kami Pak? Seorang tersangka menjadi pimpinan, hal yang wajar Pak. Pendidikan hancur karena pimpinannya hancur Pak. Tersangka tidak pidana korupsi, kasus suap. Kami minta tolong itu aja Pak. 3 permintaan Pak. Yang pertama, jalankan putusan petun. Yang kedua, stop kriminalisasi terhadap guru-guru, terutama Melisa Ramadhani. Yang ketiga Pak, copot para tersangka. 2 kepala sekolah masih aktif. Bagaimana anak-anak sekolah yang dididik mereka Pak? Seorang kepala sekolahnya narapidana Pak, tersangka kasus suap Pak. Apakah bakal diajarkan suap kepada anak-anak didiknya Pak? Ya hal yang wajar Pak. Pimpinannya di atasnya, tersangkanya, kepala dinasnya tersangka juga Pak. Berarti dari atas sampai bawah, mungkin ketua kelas di sekolah itu juga dan bendaharanya juga terlibat suap. Karena dari atas nih Pak, dari kepala dinas, kepala sekolah, bahkan sekretaris kelas. Ini terbukti Pak. Mungkin kemarin Pak, sebelum adanya putusan petun tanggal 26 September, kami dianggap orang gila, kami dianggap gembel, kami dianggap nggak punya otak Pak. Tapi ternyata putusan pengadilan tata usaha negara mengatakan kami benar Pak. Tunggu apa lagi Pak? Kami sangat berterima kasih Pak. Kami diberikan waktu seperti ini Pak. Kita nggak perlu ribut-ribut di luar. Tapi kami minta tindak lanjut Bapak. Cuma 3 itu aja Pak. 3 itu aja Pak. Jangan rusak pendidikan Pak. Mungkin itu aja dari saya. Ada tambahan dari kawan-kawan? Nah, ini Pak. Iya Pak. Ada tambahan dari kawan-kawan? Ada? Ya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Salam sehat. Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang hadir di sini, yang kami hormati. Hari ini mungkin sekian kali ya. Tapi saya juga kepingin juga ini hak di sini yang kemarin saya ada Febri ya. Ada kemarin 10 orang ya yang hadir. Hari ini masih ada hadir. Coba lah ya dekat-dekat di sini yang 10 orang. Ini memang satu yang belum diputuskan di sini kan mungkin kemarin ketemu kita PJN belum ya kan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak PJ, izin Pak PJ hari ini dan Pak Sekda tidak di tempat karena ada urusan ke Jakarta. Ini sudah saya sampaikan juga sama teman-teman. Nah, tadi saya juga dibel oleh Pak PJ untuk menerima Bapak dan Ibu. Tapi kita ketahui bersama apa yang disampaikan ini kemarin sudah dijawab oleh Pak PJ. Pak PJ itu orang yang taat dengan aturan. Karena semua dia itu melaksanakan dengan aturan. Dia tidak semena-mena untuk membuat sebuah keputusan. Karena seperti apa katanya kemarin, dia itu adalah pejabat bupati. Pejabat bupati itu mempunyai atasan lagi. Jadi ini harus dikonsultasikannya.
Dan ini terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyampaikan aspirasi hari ini, akan kita sampaikan juga kepada Pak PJ. Ya, ini sesuai dengan janji Pak PJ, mungkin di depan kita semua yang ada 10 ini, mungkin sudah disampaikannya kepada Bapak dan Ibu semua. Apa yang kemarin ngomong dengan kita dengan Pak PJ kan? Dan saya rasa Pak PJ akan konsisten dan konsekuen seperti itu. Karena itu semua aturan. Kalau memang aturan memerintahkan seperti ini, memang harus, kalau Pak PJ saya rasa itu harus ditindaklanjuti. Nah, jadi kita bersabar dan ini mungkin hari Senin akan saya laporkan keadaan ini ke Pak PJ. Nah, jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang memang hari ini menyampaikan aspirasi ini memang dalam keadaan yang damai. Memang itulah yang kita harapkan. Kita kan ya memang kepala boleh panas tapi hati tetap dingin. Jaga kondusivitas Kabupaten Langkat. Yang mungkin ada yang bilang sedang menyala, padahal sedang menyalahkan seperti itu. Jadi kita harapkan ya ini yang terbaik lah, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Itu saya rasa itu yang akan dijalani oleh Pak PJ. Sesuai dengan aturan dan perundang-undangan berlaku. Dia tidak punya kepentingan di sini. Dia hanya sampai nanti setahun sudah selesai. Dia tidak akan mau meninggalkan hal-hal negatif bagi nama dia. Saya yakin seperti itu. Dan ya sekali lagi ini saya tegaskan kepada kita semua, karena kemarin tadi pagi pun sudah saya sampaikan kepada Pak PJ, dan ini akan saya sampaikan semuanya apa yang aspirasi dari teman-teman. Saya rasa itu ya Pak Irwan. Saya rasa seperti itu. Nanti kita ke depan kita lihat lagi bagaimana. Tapi hari ini kita sampaikan. Ya, ini seperti ini. Ya, ini mungkin di sini yang selalu berkomunikasi apa ini kan ada Pak Menteri, ada Pak Bima, Pak Irwan kan apa semua. Saya rasa ini hari Senin bisa dikomunikasikan. Hari Senin bisa dikomunikasikan bagaimana. Seperti itu. Sudah saya sampaikan kepada kita semua. Itu semua ada aturan yang berlaku. Sudah mungkin kita sudah sama-sama mendengar Pak PJ ini tidak mau berbuat salah. Dia harus itu melihat aturan-aturan yang berlaku. Karena ini mengingat tentang pendidikan. Bagaimana seorang kepala dinas pendidikan yang mendidik, bagaimana mencerdaskan anak bangsa, seorang tersangka, Pak. Seharusnya dinonaktifkan itu. Ketika memang dia terbukti tidak bersalah. Maaf ya kan, ini mungkin ini kita masih aturan praduga tak bersalah kan ya Pak ya. Dan aturan seperti itu apabila seorang tersangka dan ditahan itu dinonaktifkan dari polisi. Apabila tersangka dan ditahan, itu ada aturannya seperti itu. Jadi ini semua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan Pak PJ pun kemarin juga itu ada berhubungan dengan BKN. Ini aturan sudah ada aturan. Pak PJ itu tidak semena-mena dengan hati nuraninya, itu ada aturan yang di apanya. Dan ini dengan hari ini ada aspirasi dari Bapak Ibu. Ini akan saya kemukakan nanti juga akan bersama dengan Pak PJ. Apa tidak lanjut? Tetapi kemarin memang seperti itu, di aturannya itu ada apabila seorang PNS itu dinyatakan tersangka dan ditahan, mereka itu harus diberhentikan sementara dari PNS. Itu ada aturannya. Ada satu lagi Pak, kemarin beredar berita tentang kriminalisasi guru Pak ya. Nah itu satu. Yang kedua Pak, ada juga tersebar tentang fakta integritas. Fakta integritas itu yang dipegang Kementerian dan pemerintahan. Bagaimana data itu bisa tersebar Pak? Apakah
begitu mudah dan gampang dibobol keamanan dan pemerintahan Kabupaten Langkat ini, Pak. Fakta integritas itu yang punya pasti yang punya badan, Pak. Tapi fakta integritas itu bisa menyebar kemana-mana di media online, Pak. Fakta integritas itu surat pernyataan. Untuk mendaftar P3K. Nah itu dia, Pak, nggak ada diserahkan langsung, tapi sifatnya upload, Pak. Nah yang punya badan membuat terus diupload, Pak. Berarti kan yang punya itu yang ada itu kan yang punya badan dan pemerintah, tetapi kenapa bisa tersebar luas itu, Pak? Berarti kan data-data kami ini bocor semua nih, Pak. Jadi bisa bahaya nih, Pak. Data pribadi masyarakat bocor oleh pemerintah Kabupaten Langkat. Karena yang punya akses itu pasti BKD, Pak. Kenapa sih bilang BKD? Untuk penerimaan seleksi ASN P3, Pak, yang ngatur lamaran itu adalah BKD. Kenapa bisa tersebar? Itu gimana tuh, Pak? Ini belum sampai zaman saya ini masalah seperti ini, tetapi yang pasti masalah kriminalisasi ini katanya guru honor ini saya dengar dari apa? Ini kan bukan masalah dari P3K-nya ini. Ini kan dari ranah yang lain. Saya dengar. Tapi ini saya belum paham sekali seperti ini. Ya, maaf ya kepada kita semua. Dan ini juga nanti akan saya sampaikan juga karena yang pastinya ini data ini yang saya kurang ketahui. Memang tidak ada antara P3K, tetapi laporannya adalah pembongkar suap menyuap P3K. Tetap ada kaitannya. Tapi kalau saya lihat itu dalam pemberkasan P3K itu dia itu membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan dan itu kan bukan dari pihak Pemkab Langkat yang menyampaikan itu mungkin bapak itu selaku pribadi seperti itu. Tapi dari pengacara Pemkab Langkat yang melaporkan. Iya. Intinya Pak, kenapa data itu bisa keluar? Itu kan wewenang BKD. Nah, apakah di sini saya tegas saja Pak bertanya, apakah BKD terlibat dalam hal itu? Bisa menyebarluaskan data peserta itu, Pak. Ya nanti ini saya sampaikan juga dengan Pak Pj untuk mengklarifikasi dan ini akan dijawab kepada kita semua nanti kita setelah jumpa dengan Pak Pj seperti ini. Ada yang lain? Nanti ini dikomunikasikan ya karena Pak Pj hari ini pastinya Pak Pj hari ini tidak ada. Ini nanti kita komunikasikan kalau kita bisa ketemu dengan Pak Pj kita komunikasikan. Nanti saya Memang ditanya adik saya, coba telusuri. ya. Oh ya. Nah, kemari, Pak. Ya, gitu. Sudah disampaikan kan? Terima kasih. Ini kita udah aman-aman. Kalau kita ini kan bukan mengucil, tapi dalam situasi seperti ini kan berkondisi. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang selama ini Bapak dan Ibu idam-idamkan itu dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Pak, terkait pasca putusan PT UN Medan terhadap gugatan hasil seleksi P3K Kabupaten Langkat tahun 2023 dan kaitannya dengan pelantikan dan pengambilan sumpah peserta seleksi yang dinyatakan lulus kemarin, bagaimana sikap Pemkab Langkat dalam mencermati masalah ini? Ini kemarin sudah disampaikan Pak PJ kepada mereka ini. Pak PJ tak aturan. Apa yang yang sesuai dengan keputusan Pak PJ akan mentaatinya. Nah, seperti itu. Dan ini ya kita sudah kemarin waktu pembagian SK itu sudah berkoordinasi dengan DKN dan Menpad. Nah, itu adalah dari pemerintahan pusat. Jadi Pak PJ pun seperti itu. Itu kalau ada nanti memang apa yang diperintahkan oleh aturan dari pemerintah pusat, ya Pak PJ itu tak ada aturan seperti itu. Jadi apakah mungkin Pemkab Langkat menganulir
jika pengumuman kemarin dan jika udah ter-SK-kan oleh yang lulus? Ini seperti saya sampaikan, ini aturan. Kalau aturan itu memerintahkan itu harus dilaksanakan ya sesuai dengan apa yang sebelum Pak PJ itu ya mereka taat aturan seperti itu. Satu lagi Pak, terkait putusan PT UN kemarin, apakah Pemkab Langkat akan melakukan upaya hukum lain seperti banding ke PT yang lebih tinggi lah. Pengadilan Tinggi Tun? Putusan petun tersebut, Pak. Maaf ya, ini belum ada kapasitas saya menjawab karena saya belum saya hari ini diwakilkan oleh Pak PJ untuk menerima dalam hal ini aja. Tapi dalam masalah keputusan banding ini saya belum terkonfirmasi. Izin ya, belum bisa saya jawab. Bupati Langkat ini dalam apa ini? Ya, kami datang ke sini meminta PJ supaya menjalankan hasil putusan dari PJ, yaitu adalah membatalkan pengumuman hasil P3K di tahun 2023 dan mengumumkan ulang sesuai dengan CET BKN yang ada. Yang kedua, yaitu kami datang kemari memohon kepada Pak PJ supaya menonaktifkan 5 tersangka, yaitu kepala sekolah dan kepala dinas, kepala BKD dan kasih pendidikan. Setelah itu kami juga kemari ini memohon kepada OPJ supaya menyetop kriminalisasi terhadap guru-guru supaya kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Mungkin itu aja. Bang, atas tanggapan Pemkab Langkat ini memuaskan nggak, Bang? Tanggapannya belum memuaskan. Belum ya. Kenapa, Bang? Belum jumpa ini. Bang, tadi Bang ada disampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Kata apapun produk hukum yang dikeluarkan dari Petun, dari Polda, dia akan jalankan. Itu intinya seperti itu. Jadi produk hukum yang dikeluarkan dia akan menjalankan. Itu sih intinya. Bang, izin Bang, nama Sekali lagi, dengan kuat, kakak juga kuat. Satu kakak berarti gimana bongkar gitu. Kuat ya semangat. Semangat! Semangat! Satu kata. Bongkar! Bisa dijelaskan Bang, tadi kita kan sempat mengadakan tumpengan ini Bang. Itu bisa dijelaskan dalam acara apa itu Bang? Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Alhamdulillah hari ini kami LBH Medan bersama 103 guru honor Langkat yang diantaranya ada Bu Melisa, Kak Agita dan Bang Irwan Sahari ini melakukan dan Bang Ganda juga melakukan syukuran hari ini. Syukuran apa? Tumpengan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Syukuran tentang apa? Bahwasanya syukuran tentang hari ini gugatan 103 guru honor Langkat itu dikabulkan oleh Petun. Dalam gugatan itu secara bersejarah gugatan tersebut dikabulkan dengan apa amarnya? Amarnya apa? Membatalkan pengumuman PLT Bupati Langkat yang sebelumnya yang mengumumkan adanya kelulusan P3K. Apalagi mencabut pengumuman tersebut. Dan yang paling penting adalah mengumumkan kembali hasil kelulusan dengan apa? Dengan sesuai nilai CAT. Yang guru-guru ini seyogyanya lulus dengan nilai CAT. Itu yang kami lakukan hari ini. Bang, jika Pemkab Langkat melakukan banding, menurut LBH Medan potensinya bagaimana, Bang? Baik, secara hukum hak seseorang warga negara maupun Pemkab dan apapun punya hak untuk melakukan upaya hukum, baik banding dan kasasi. Tetapi kami mengingatkan dengan apa yang dikomitmenkan PJ Bupati, di mana hari itu Bang Suganda dan kawan-kawan itu bertemu dengan PJ Bupati, kalau pengumuman ataupun keputusan pengadilan menang dan dibatalkan, dia akan membatalkan pengumuman sebelumnya itu dan mencabut dan menyesuaikan dengan apa yang putusan pengadilan, yaitu mengumumkan kembali kelulusan guru-guru ini sesuai dengan CAT. Kalau mereka banding, para guru-guru honor Langkat sangat siap. Tapi kalau ini terus banding,
maka pemerintah yang bijak tidak akan mengambil hal seperti itu, karena akan terus membuat gaduh. Tapi kalaupun terjadi, kita di sini bukan untuk buat gaduh. Guru-guru 103 ini mencari keadilan, memperjuangkan haknya. Sah-sah saja kalau mereka banding. Tapi ingat, makin ada lagi masalah-masalah ke depannya. Dan tidak akan selesai-selesai. Ini harus ada kebijakan dari pemerintah. Dan pemerintah harus menaati hukum. Oke Bang, terakhir Bang, terkait Kak Melisa ini Bang. Itu bisa dijelaskan, ini kan disebut-sebut dikriminalisasi dia Bang. Nah, itu bisa disampaikan sedikit Bang? Ya, kami LBH Medan dan 103 guru honorer langkat meyakini ini adalah dugaan atau cobaan untuk mengkriminalisasi Kak Melisa. Saya mau kasih tahu kawan-kawan, Melisa ini adalah pejuang langkat. Melisa ini adalah orang yang membongkar kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsi sini. Seharusnya dia mendapatkan award ataupun hadiah dari Kabupaten Langkat karena berani membongkar ini. Dan ini akan dilihat seluruh rakyat Indonesia. Melisa adalah pejuang langkat yang sejati bersama 103 guru ini. Dan kalau ini mencoba kriminalisasi, kita ingatkan, kami yakin dan percaya kalau ini adalah upaya pembungkaman, kan begitu. Tetapi tidak akan mungkin ini dibungkam karena suara-suara guru-guru ini akan semakin kuat. Cobalah kalau untuk membungkam, mereka akan semakin kuat, semakin ada dan berlipat ganda. Dan Melisa tidak akan tinggal diam, dan Melisa setapak pun nggak mundur dia, kan gitu. Siapapun dihadapin, dan kita lillahi ta'ala, nggak ada yang aneh-aneh, karena itu hak dari kawan-kawan. Gitu. Bang, bisa jelaskan sedikit Bang, ini kan sempat disebutkan Kak Melisa ini terdaftar sebagai kader waktu itu bagaimana sebenarnya Bang ceritanya Ya, Bang? prinsipnya begini, Kak Melisa ini adalah orang yang ikut P3K 2003. Oke, saat pendaftaran dibuka, dia mendaftar dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Syarat yang berlaku itu juga harus diupload. Kalau SSCN itu mendata, ada dokumen yang dimasukkan. Kalaulah dia terdaftar dalam sebagai anggota partai, itu dia nolak aturnya. Karena itu terdata, itu satu. Dan kemudian dia daftar, dia mengikuti secara resmi, tidak ada yang apapun dipalsukannya. Karena dia mendaftar bukan anggota partai, oke? Dan bukan pengurus partai. Ketika daftar, kemudian dia lulus, dia dipinang oleh partai PKS. Karena dianggap orang yang berkualitas, orang yang cerdas, dan punya banyak pendukung, maka diajak. Namun, dia dengan sadar mengundurkan diri, karena tidak boleh lanjut kalau masuk ke partai politik. Dibuat surat pengunduran dirinya. Dan diamini pengunduran dirinya oleh PT Bupati saat itu, Bapak Safandi. Dan dibuatkan surat resmi, ditandatangani, pembatalan. Ada 2 orang, bukan Kak Melisa saja. Artinya apa? Pengunduran diri itu dibuatnya secara benar, dan dia tidak pernah melakukan apa yang tuduhkan itu. Dan apa yang tuduhkan hari ini adalah bentuk kriminalisasi lagi-lagi dia bilang. Hanya akal-akalan saja, mau menakut-nakutin. Kalau ini nakut-nakutin, ini bukan anak kecil ditakut-takutin. Oke, Melisa bukan anak kecil, dan kami guru-guru ini bukan anak kecil. Dan itu nggak pernah ada. Parahnya, temannya. Siapa yang melaporkan? Yang melaporkan adalah pengacaranya kepala dinas, kan begitu. Pengacaranya satu-satu kepala sekolah melaporkan ini. Itu pengacaranya seyogyanya yang kami tahu dan kami duga dari pengacara kepala dinas, kan begitu. Dan pengacara salah satu kepala sekolah yang ada jadi tersangka. Dan dia juga kuasa hukum dari PJ Bupati saat itu, kan begitu. Logikanya, ya di logikanya, dilaporkan 2 hari sebelum putusan. Oke? Kalau kejadian yang tuduhkan dia yang dibilangnya itu masuk Desember 2003, kenapa 2024 di hari mau putus dilaporkannya? Logikanya saja, logika orang awam itu bisa. Satu. Yang kedua, dilaporkan pasca sepekan lebih kurang Kadis, BKD, kesiswaan, dan 2 tersangka lain ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa setelah itu dilaporkan? Dan diduga sebelum ini sudah terhembus kalau mereka kalah betul, Melisa akan kami laporkan. Benar, kami tidak yakin kalau ini menang. Karena dalam apa? Dia langsung buat laporan. Dia yakin.
Sisa Pak, ketuanya tolong. Dua orang. Tiga. Ya, perwakilannya. Perwakilan. 2 orang atau 3 lah nih. Capeknya.